Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama akan memaparkan tugas kami usul fikih yang berjudul lafal nas dan macam-macamnya. Selanjutnya, kelompok kami akan menjelaskan tentang apa sih nasakh itu dan apa macam-macam nasakh. Untuk pengertian nasakh secara etimologi atau bisa dikatakan secara bahasa, nasakh adalah isim fa'il atau bentuk subjek dari kata kerja nasakho, dan masdarnya adalah naskhu. Terdapat beberapa arti kata nasakh, diantaranya adalah al-izalah yang berarti menghapus, ada juga yang mengatakan at-tahwil yang berarti mengubah, dan ada juga yang mengartikannya dengan an-naqlu yang berarti memindah. Sedangkan an-naskhu menurut arti terminologi atau secara istilah itu yakni mengangkat atau menghapuskan dalil hukum syar'i dengan dalil hukum syar'i yang lainnya. Nasikh adalah dalil syara' yang menghapus suatu hukum, sedangkan mansukh ialah hukum syara' yang telah dihapus. Jadi kita harus bisa membedakan ya, jangan sampai tertukar antara nasikh dan mansukh. Untuk selanjutnya kita akan membahas macam-macam nasikh. Karena sumber hukum atau dalil-dalil syara' yang bisa digunakan itu ada dua, yaitu Al-Quran dan Sunnah, maka di sini ada 4 macam nasikh. Yakni yang pertama, menasakh sunnah dengan sunnah, yaitu suatu hukum yang dasarnya sunnah kemudian dinasakh dengan dalil syara' dari sunnah juga. Contohnya seperti dulu ada perintah untuk dulu ada larangan berziarah kubur, lalu dinasakh dengan hadis yang baru dengan anjuran untuk berziarah. Lalu yang kedua, nasakh sunnah dengan Al-Quran, yakni suatu hukum yang telah ditetapkan dengan dalil sunnah kemudian dinasakh atau dihapus dengan dalil Al-Quran, seperti ayat tentang sholat yang semula menghadap Baitul Maqdis diganti dengan menghadap ke kiblat setelah turun Quran surat Al-Baqarah ayat 144 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ma Allahu bighafilin amma ya'malun. Yang ketiga yaitu nasakh Al-Quran dengan Al-Quran, yakni ada beberapa pendapat ulama tentang nasakh Al-Quran dengan Al-Quran. Ada yang mengatakan tidak ada nasikh dan mansukh dalam ayat-ayat Al-Quran karena tidak ada yang batil dari Al-Quran. Di antaranya adalah Abu Muslim Al-Isfahami berdasarkan firman Allah yang berbunyi la ya'tihil batilu min baini yadihi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Lalu pendapat kedua mengatakan bahwa ada nasakh mansukh dalam ayat-ayat Al-Quran, tetapi bukan menghapus atau membatalkan hukum, yang berarti hanya merubah atau mengganti, dan keduanya masih berlaku. Maksudnya bukan kok menghapus ayat yang sebelumnya, itu bukan, tapi hanya hukumnya itu sudah tidak berlaku. Ayatnya masih, tapi hukumnya sudah tidak dipakai lagi gitu. Contohnya seperti Quran surat Al-Anfal yang menjelaskan satu orang muslim harus bisa menghadapi 10 orang kafir. Lalu kemudian itu dinasakh dengan ayat 66 yang menjelaskan bahwa satu orang muslim harus dapat menghadapi 2 orang kafir. Kemudian bentuk-bentuk nasakh dalam Al-Quran dilihat dari segi bacaannya dan hukumnya. Mayoritas ulama membagi nasakh menjadi 3 macam, yaitu pertama, penghapusan terhadap hukum dan bacaan secara bersamaan. Apa sih itu? Ayat-ayat yang terbilang kategori ini tidak dibenarkan dibaca dan diamalkan lagi. Misal sebuah riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah, artinya dahulu termasuk yang diturunkan ayat-ayat Al-Quran adalah 10 kali susunan yang diketahui, kemudian dinasakh dengan 5 kesusuan yang diketahui. Setelah Rasulullah wafat, hukum yang terakhir tetap dibaca sebagai bagian Al-Quran. Lalu yang nomor 2, penghapusan terhadap bacaan saja, sedangkan hukumnya tetap berlaku. Contoh kategori adalah ayat rajam. Mula-mulanya ayat rajam ini termasuk ayat Al-Quran. Ayat ini dinyatakan mansukh bacaannya, sementara hukumnya tetap berlaku. Ini adalah seperti hadis yang
berbunyi, jika seorang pria tua dan wanita tua berzina, maka rejamlah keduanya. Cerita tentang orang tua yang berzina dan kemudian dinasah di atas diriwayatkan oleh Ubay bin Ka'ab bin Abu Umammah. Selanjutnya yaitu mutlak. Kata mutlak berarti tidak terbatas. Dalam bahasa Arab, kata mutlak berarti bebas atau tidak terikat. Menurut Al-Khudribik, yaitu al-mutlaqu madala ala fardin au ifrodin syai'atin biduni qayyidin, yang artinya mutlak adalah kata yang menunjukkan satu atau lebih benda yang tersebar tanpa ikatan, bebas menurut pengucapannya. Contoh lafal mutlak ada pada kata-kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 3 yang menjelaskan tentang penebusan bagi seseorang yang telah melakukan zihar terhadap istrinya. Bunyi ayatnya yaitu Bismillahirrahmanirrahim, fatahriru raqabatin min qabli an yatamassa, al-ayah, yang artinya membebaskan seorang budak sebelum dua suami dan istri bercampur. Kata raqabah atau seorang budak dalam ayat tersebut tidak diikuti dengan sebuah kata yang menggambarkan jenis budak yang harus dibebaskan sebagai kifarat zihar. Demikianlah ayat ini menerapkan mutlak. Oleh karena itu, yang dimaksud ayat ini adalah kewajiban untuk membebaskan seorang budak apapun, baik yang beriman maupun yang kafir tanpa perbudakan. Saifuddin Siddiq mengutip dari Imam Asy-Syafi'i menjelaskan tentang aturan terkait mutlak, yaitu sebagai berikut. Hukum mutlak. Pengucapan absolut dapat digunakan menurut kemutlakannya. Aturannya yaitu al-mutlaqu yabqa ala itlaqihi ma lam yaqum dalilun ala taqyidihi, yang artinya mutlak ditentukan berdasarkan kemutlakannya selama tidak ada bukti yang membatasi. Untuk contohnya ada di dalam surat An-Nisa ayat 23 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, wa ummahatu nisaikum, yang artinya dan ibu dari istrimu. Ayat ini mengandung makna yang mutlak, karena tidak ada kata yang mengikat atau membatasi perkataan ibu mertua. Oleh karena itu, ibu mertua tidak boleh menikah, baik istrinya anak dari ibu mertuanya atau mertuanya yang sudah campur atau belum. Hukum mutlak-mutlak. Pengucapan mutlak, jika batasannya telah ditentukan, maka menjadi muqayyad. Aturannya yaitu al-mutlaqu la yabqa ala itlaqihi idza yaqumu dalilun ala taqyidihi, yang artinya pengucapan mutlak tidak boleh dinyatakan mutlak karena ada batasan yang membatasi itu. Untuk contohnya ada di dalam Quran surat An-Nisa ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim, min ba'di wasiyyati yusri biha aw dayn, yang artinya setelah memenuhi wasiat yang dibuatnya atau dan setelah membayar hutangnya. Kata dalam ayat ini masih mutlak dan tidak boleh ada batasan jumlah surat wasiat yang bisa dihapus. Kemudian ayat ini dibatasi pada ketentuan oleh hadis yang menyatakan bahwa wasiat yang paling banyak adalah sepertiga dari total harta warisan yang tersedia. Dengan demikian, hukum mutlak dalam ayat tersebut dibawa ke muqayyad. Materi selanjutnya yaitu muqayyad. Muqayyad secara etimologi bermakna terikat dengan dalil-dalil sesuatu. Sedangkan secara terminologi, muqayyad adalah lafadz yang memiliki ikatan hukum atau ketentuan yang menunjukkan kepada sesuatu dengan keterbatasan dan ikatan-ikatan tertentu. Jadi, muqayyad ialah lafadz yang menunjukkan pada hakikat lafadz tersebut dengan dibatasi oleh sifat, keadaan, dan syarat tertentu. Atau dengan kata lain, lafadz yang menunjukkan pada hakikat lafadz itu sendiri dengan dibatasi oleh batasan tanpa memandang pada jumlahnya. Mengenai lafadz muqayyad ini tidak hanya dikenal dalam studi Al-Quran, akan tetapi juga menjadi kajian penting dalam ilmu usul fikih, sehingga ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh ahli usul, sebagaimana yang dikemukakan oleh Qudari bahwa muqayyad adalah perkataan yang menunjukkan satu objek atau beberapa objek tersebut dengan ikatan menurut lafadz. Contoh sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 145. Bismillahirrahmanirrahim.
qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala taimiyat ammuhu ila ayyakuna maitatan au damam masfuhan au lahma khinzirin. Artinya, katakanlah, tiadalah aku memperoleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi. Dalam ayat di atas terdapat lafadz muqayyad, yaitu kata-kata damam masfuhan. Sehingga kata damam masfuhan mempunyai makna darah yang mengalir. Kata ini disebut dengan lafadz yang muqayyad karena menunjukkan sifat darah yang dalam keadaan mengalir. Namun, jika disebut dengan kata damam saja, maka kata tersebut disebut dengan lafadz yang mutlak. Dari beberapa definisi ini, dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan muqayyad adalah suatu lafadz yang menunjukkan hakikat dengan batasan, dan terkadang batasan tersebut berbentuk sifat ataupun dengan jenis, dan yang disifati itu ketika sebelum memiliki sifat atau jenis atau batasan merupakan kata yang berbentuk mutlak. Materi yang selanjutnya adalah ayat muhkam. Menurut etimologi, muhkam artinya suatu ungkapan yang maksud makna lahirnya tidak mungkin diganti atau diubah. Sedangkan secara bahasa, muhkam berasal dari kata-kata hakama. Kata-kata al-hukmu berarti memutuskan antara dua hal atau perkara. Dapat kita simpulkan bahwa ayat muhkam ialah ayat yang jelas maknanya hingga tidak mengakibatkan kesulitan arti. Pengertian ini diungkapkan oleh Imam At-Tibi. Sedangkan menurut Imam Ar-Razi, muhkam ialah ayat yang tunjukkan maknanya kuat baik secara lafal nas atau lafal dhohir. Contoh ayat muhkam terdapat pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi wa aqimus sholata wa atuz zakata. Artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat. Pada ayat ini jelas maknanya, yaitu kewajiban untuk ibadah sembahyang dan zakat. Selanjutnya yaitu tentang mafhum mukallaf. Mafhum mukallaf ialah penetapan lawan hukum yang diambil dari dalil yang disebutkan dalam nas atau mantuk bih kepada suatu yang tidak disebutkan dalam nas atau maskut anhu. Dengan kata lain, bahwa hukum yang ditetapkan oleh maskut anhu adalah berlawanan dengan hukum yang ditetapkan oleh mantuk bih. Contoh dari mafhum mukallaf adalah pada surat An-Nisa ayat 20 yang berbunyi wa in aradtum istibdala zawji makana zawji wa ataitum idahunna qintaran fala ta'khudhu minhu syai'a ata'khudunahu buhtanan wa isman mubina. Kandungan hukum pada ayat ini adalah diperbolehkan bagi seorang suami untuk menceraikan istrinya yang tidak nusyuz dan dia ingin mengganti dengan istri yang lain. Akan tetapi, dia tidak boleh mengambil mahar yang telah dia berikan kepada istrinya meskipun maharnya dulu banyak sekali. Kalimat yang menunjukkan mafhum syarat dalam surat An-Nisa ayat 20 yaitu pada wa in aradtum istibdala zawjin makana zawji wa ataitum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu syai'a. Secara mantuk menunjukkan jika seorang suami yang ingin menceraikan istrinya yang tidak nusyuz dan dia ingin mengganti dengan istri yang lain, maka suami dilarang mengambil mahar yang telah dia berikan kepada istrinya. Sedangkan secara mafhum mukallaf menunjukkan jika seorang suami yang tidak ingin menceraikan istrinya yang tidak nusyuz dan dia tidak ingin mengganti dengan istri yang lain, maka suami wajib mengambil mahar yang telah dia berikan kepada istrinya. Mafhum muwafaqah adalah suatu hukum yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran bisa difahami dengan hukum yang sudah disebutkan di dalam Al-Quran. Mafhum muwafaqah terbagi menjadi dua. Pertama, fahwa al-khitab atau mafhum aulawi, yaitu hukum yang tidak disebutkan lebih kuat dibandingkan dengan hukum yang disebutkan. Contohnya, haramnya memaki dan memukul orang tua
berdasarkan petunjuk ayat tentang haramnya mengucapkan kepada orang tua, sebagaimana yang terdapat dalam surat Al-Isra ayat 23. Hukum yang tersurat dalam ayat ini adalah larangan berkata kasar atau dan menghardik orang tua. Maka hukum memaki dan memukul orang tua adalah haram, sebagaimana haramnya berkata karena sifat menyakiti dalam memaki dan memukul lebih kuat daripada sifat menyakiti dari berkata Yang kedua, lahna al-khitab atau mafhum musawi adalah hukum yang tidak disebutkan sama kuatnya dengan hukum yang disebutkan. Contohnya, seperti keharaman memakan harta anak yatim, sebagaimana yang terdapat dalam surat An-Nisa ayat 10 yang menjelaskan larangan memakan harta anak yatim secara dolim. Ayat ini menunjukkan haramnya memakan harta anak yatim secara aniaya. Hukum memakan harta anak yatim sama dengan hukum melenyapkan, membuang, atau membakarnya, karena pada hakikatnya makna ini mengacu pada satu hal, yaitu menghabiskan harta anak yatim secara dolim.